Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar, dan diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kita peluk, Islam yang kita anut, Islam yang kita yakini adalah agama yang jelas dalilnya, jelas dasarnya, jelas hujahnya, jelas argumennya, tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan, tidak ada syubhat di dalamnya. Jelas jalan ini, jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu majma'in. Jalan yang jelas, jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran, kitab yang jelas. Agama ini juga agama yang jelas, nggak ada kesamaran. Allah berfirman dalam surah Yusuf di ayat yang pertama, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat-ayat yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian berfikir. Di surah Yusuf, surah 12 ayat 1 dan 2, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran jelas, ayat-ayatnya jelas, tidak ada kesamaran dan tidak ada pertentangan dengan apapun juga. Nggak ada dalam Al-Quran itu pertentangan atau perselisihan, tidak ada antara Quran dengan Quran, antara Quran dengan Sunnah, antara Quran dengan akal manusia. Nggak ada pertentangan, nggak ada perselisihan sama sekali, nggak ada. Dan tidak akan mungkin terjadi, karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 82, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, kalau seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, kalau datang dari Allah akan terdapat perselisihan di dalamnya yang banyak sekali. Karena ini datang dari Allah, nggak akan ada perselisihan. Perhatikan dalam ayat ini di surah An-Nisa ayat 82 ini, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi, kalau seandainya Quran datang dari selain Allah,
lawajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka akan dapati dalamnya perselisihan yang banyak. Kalau datang dari selain Allah masih ada perselisihan. Karena Quran datang dari Allah, tidak ada perselisihan di dalamnya. Semuanya jelas, semuanya lurus jalan ini. Makanya orang yang berpegang kepada Al-Quran ini akan lurus jalannya. Dan Al-Quran akan mengajak manusia kepada kehidupan yang lurus, tidak bengkok, lurus. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, di ayat 9 Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, akan menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'malun salihat, yang mereka melakukan amal-amal saleh, anna lahum ajran kabira, bagi mereka ganjaran yang besar. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Al-Quran ini menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Kalau disebutkan Quran, ya masuk ke dalamnya as-sunnah. Karena apa? Karena Quran dijelaskan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lurus jalan ini, tidak ada kebengkokan, tidak ada perselisihan di dalamnya, tidak ada kesamaran, jelas semuanya, gamblang Al-Quran ini. Semua perintahnya jelas, semua larangannya jelas, jelas semuanya. Tinggal manusia harus belajar Quran dan sunnah ini dan menempuh jalan ini supaya mereka selamat dan lurus hidupnya. Kebengkokan yang ada karena mereka tidak kembali kepada Quran. Kebengkokan yang ada karena mereka tidak kembali kepada sunnah. Kesamaran yang ada karena mereka mengikuti jalan-jalan selain jalan yang Allah telah tetapkan. Allah sudah menetapkan jalan yang lurus itu, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang mereka berpegang teguh kepada agama ini. Allah menyebutkan, tiap hari kita baca 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa jalan yang lurus? Jalan yang orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat yang diberikan nikmat oleh Allah. Bukannya jalan orang-orang yang Kau murkai. Siapa yang murkai? Jalannya orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa? Jalannya orang Nasrani. Nabi yang menjelaskan, maghdub yang dimurkai itu jalannya orang-orang Yahudi. Dhalin jalannya orang-orang Nasrani. Maka jangan kita ikut jalan mereka. Jalan Islam ini jalan yang lurus. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang lurus itu. Wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Jalan lurus. Wa la tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan yang lain. Kenapa jangan mengikuti jalan? Karena apa? Karena akan memecah belah kalian dari agama Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang telah ditempuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, jalan yang lurus, yang membawa manusia kepada keridhaan Allah, yang membawa manusia ke sorga. Harus ditempuh jalan ini. Nggak boleh menempuh jalan yang lain. Jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan golongan-golongan yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, aliran yang sesat. Karena jalan itu akan mencerai-beraikan manusia dari jalan Allah dan akan membawa kepada kemurkaan Allah, dan ujung-ujungnya kemana? Akan membawa manusia ke neraka. Makanya Nabi ketika menjelaskan tentang agama Islam ini, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dari sahabat Irbad bin Sariyah, Nabi bersabda, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Agama ini putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah berpaling dari agama ini, maka orang itu pasti binasa. Nabi meninggalkan agama Islam ini putih bersih. Tidak ada bercak-bercak syirik, tidak ada bercak-bercak bid'ah,
tidak ada takhayul, tidak ada yang lainnya, bersih. Islam ini bersih, tauhid kepada Allah, dan agama ini sesuai dengan fitrah manusia, mentauhidkan Allah. Dan Nabi menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya kepada umat. Tidak ada bercak syirik, nggak ada bercak bid'ah, nggak ada khurafat, tidak ada takhayul, nggak ada yang lainnya. Tinggal manusia kembali kepada agama ini, agama yang lurus ini, maka manusia semuanya pasti akan selamat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.